Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Feni Septiani dari Prodi Pendidikan Seni Tari NPM 3062035004. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3. Judulnya bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Nah, bagian di sini. Ya. Nah, menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Nah, pada bab ini, apakah Anda pernah mendengar istilah homofober atau makhluk menggunakan teknologi? Nah, di sini kita akan menjelaskan istilah-istilah tersebut merupakan predikat yang melekat pada eksistensi manusia. Selain itu, predikat-predikat tersebut mengisyaratkan bahwa interaksi antar manusia dapat dimotivasi oleh sudut pandang kebutuhan atau kepentingan. Akibatnya, pergaulan manusia dapat bersamaan atau sejalan, berbeda, atau bertentangan satu sama lain, bahkan meminjam istilah Thomas Hobbes manusia yang satu dapat menjadi serigala bagi yang lain atau homo homini lupus. Nah, setelah itu, sejalan dengan pengertian tersebut, Diponolo menyimpulkan ada 3 unsurnya, yaitu unsur tempat, daerah, wilayah, atau teritori. Yang kedua, unsur manusia atau umat, masyarakat, rakyat, atau bangsa. Yang ketiga, unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Jadi, dalam dalam 3 unsur dari Diponolo ini, unsur yang pertama itu kita harus dalam negara itu harus ada tempat. Nah, juga daerah. Kita ini memiliki banyak daerah dan memiliki banyak tempat, wilayah. Nah, habis itu, yang kedua, yang unsur manusia atau umat. Setiap negara harus memiliki umat atau manusia. Nah, yang ketiga, unsur organisasi itu memiliki kerjasama atau pemerintahan. Setiap negara harus memiliki pemerintahan. Setelah itu, berbicara tentang negara dari perspektif tata negara paling tidak dapat dilihat dari 2 pendekatan, yaitu negara dalam keadaan diam yang fokus pengkajiannya terutama kepada bentuk struktur organisasi negara. Yang kedua, negara dalam keadaan bergerak yang fokus mengkajikannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara baik di pusat maupun di daerah. Nah, setelah itu menelusuri konsep tujuan negara. Nah, sini banyak para ahli yang mengemukakan tentang konsep tujuan negara. Tapi kita di sini akan menyimpulkan saja ya. Nah, tujuan negara itu yang pertama, kekuasaan, kebesaran atau keagungan sebagai tujuan negara. Yang kedua, kepastian hidup, keamanan dan ketertiban sebagai tujuan negara. Keamanan artinya dalam suatu negara pasti ada selalu atau apa bisa jadi kepolisian, keamanannya bisa jadi TNI, kan banyak. Nah, yang ketiga, keadilan sebagai tujuan negara. Keadilan di sini banyak yang seperti pemerintahan-pemerintahan yang ada di seluruh dunia tuh pasti ada keadilan. Yang bisa juga sih keadilan termasuk hak asasi manusia. Habis itu yang keempat, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara. Pastilah tujuan bernegara ini pasti mempunyai kesejahteraan dan kebahagiaan juga. Yang kelima, yang terakhir, kemerdekaan sebagai tujuan negara. Nah, setelah itu
kita masuk ke pembahasan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Tetapi cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut berbeda-beda, bahkan terkadang saling bertentangan. Jalan yang ampuh untuk mewujudkan tujuan tersebut kalau disederhanakan dalam golongan, yaitu ada dua aliran. Yang pertama, aliran liberal individualis, yaitu berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan terus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Yang kedua, aliran kolektivis atau sosialis. Aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Pada umumnya, tujuan suatu negara termaksud dalam undang-undang dasar dan atau konstitusi negara tersebut. Ya, begitulah negara ya. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dibagi dua, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan oleh dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan kesejahteraan atau prosperity approach. Yang kedua, pendekatan keamanan security approach. Kita akan menelusuri yang ketiga, konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Secara teoretik, istilah dasar negara mengacu kepada pendapat Hans Kelsen, disebut a basic norm atau ground norm. Norma dasar ini merupakan norma tinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur, termasuk di dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah. Setelah itu, prinsip. Nah, di sini ada prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang, termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undang yang terjamin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis hierarki peraturan perundang-undang, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. Yang kelima, peraturan pemerintah. Yang keenam, peraturan presiden. Yang ketujuh, peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir, peraturan daerah kabupaten atau kota. Mengenali sumber yuridis. Nah, sini ada sumber yuridis juga, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila dasar negara. Banyak sumber. Ada sumber politis dasar negara. Mungkin ada ketentuan dalamnya pasalnya seperti pasal 1 ayat 2 dan di dalam pasal 36 AJO. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma sebagai asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dipahami Pancasila sebagai dasar negara, menegaskan bahwa penerimaan Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara. Dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya, yaitu sebagai kebijakan umum dan politik. 2. Kebijakan umum dan politik hukum. Yang ketiga, kebijakan umum politik hukum haruslah didasarkan pada upaya
membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama dan berkeadaban. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.